Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Sekarang mari kita membahas ukuran dispersi dengan menggunakan Excel. Ukuran dispersi, varians, standar deviasi khusus untuk data tak berkelompok. Seperti kita ketahui, di samping ukuran pemusatan, kita juga bisa menghitung ukuran dispersi dari suatu data. Ukuran dispersi untuk mengetahui bagaimana data menyebar di sekitar pusatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dua data, ini data 1 dan data 2. Data 1, nah ini ya, ukurannya 5, data 2 ukurannya atau banyaknya adalah 6. Nah, kalau kita hitung dengan rumus ukuran pemusatan rata-rata hitung, data 1 ini ya, ini ya rata-ratanya adalah 3, data 2 juga 3, sama. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, data 1 ini ya, bagaimana dia menyimpang atau bervariasi dibandingkan dengan pusatnya 3 ya. Jadi 8 jaraknya ke 3 ini cukup jauh ya. 1 dengan 3 juga ya, dan seterusnya. Ini dibandingkan dengan data ini. Data ini jaraknya atau menyimpangnya terhadap pusatnya itu relatif lebih dekat, lebih kecil dibandingkan dengan data. Nah, itu baru sepintas sebelum kita hitung dengan menggunakan ukuran dispersi, di mana ukuran dispersi itu ada yang mulai dari sederhana, yaitu rentang, rata-rata simpangan, varians, dan simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar. Nah, rumus untuk varians di level populasi adalah seperti ini ya. Di masing-masing data kita kurangi dengan minnya atau pusatnya dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, dengan cara sama untuk sampel, sama juga data ya, dikurangi dengan pusatnya, ini rata-rata hitung, dikuadratkan, dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan n-1 ya, ukuran sampel dikurangi 1. Sementara simpangan baku atau deviasi standar atau standard deviation tinggal mengakarkan dari varian. Nah, ini ke sini, itu level sampel ini ke sini. Nah, mari kita lihat proses perhitungannya menggunakan Excel. Nah, seperti kita ketahui, pertama kita cari rata-rata hitungnya ini ya. Ini kalau kita lihat ini adalah, jadi kita jumlahkan data, ini jumlah ada di C11 dibagi dengan banyaknya data ada di D13. Dengan cara yang sama ini juga begitu ya. Nah, ini jumlahnya ada di H11 dibagi dengan banyaknya data, ini pakai count ya. Setelah itu barulah kita membuat kolom pembantu di sini ya, yaitu XI dikurangi X bar kuadrat. Jadi setiap angka yang di sini, data ini dikurangi dengan X barnya dikuadratkan. Nah, ini dia rumusnya.
untuk yang data pertama C5 dikurangi dengan D15 dikuadratkan ya. Ini dengan cara yang sama ya. Ini bisa di copy ke bawah. Dengan cara yang sama ini juga demikian ya. Ini data pertama dikurangi dengan data dengan X barnya atau pengusahaannya dikuadratkan. Nah, ini seperti kita ketahui harus diisi dengan absolut karena kita akan copy ke bawah. Nah, coba kita lihat rumus ini ya, rumus dari varians ya. Jadi ada jumlah, bagian atas nih jumlah, ada di sini ya jumlahnya nih, jumlah data pertama, data kedua jumlah. Sehingga untuk mencari variannya tinggal kita bagi yang jumlah itu dibagi dengan banyak data dikurangi 1. Nah, ini ya, ini jumlah yang ini. Nah, sini ada di sini dia, ada di D11 dibagi dengan N itu ada di D13 kurang 1. Ini hasilnya ya. Kemudian untuk menghitung standar deviasinya tinggal diakarkan ini ya. Nah, ini varian yang ada di 18 akar kita bisa pakai pangkat setengah atau pakai formula SQRT juga bisa. Nah, ini juga dengan cara yang sama ya. Nah, ini bisa dilihat rumusnya. Ini bagian atasnya ini I11 dibagi dengan ini ada di I13 kurang 1. Nah, ini dia standar deviasinya. Nah, disamping dengan cara rumus seperti ini, kita juga bisa menggunakan formula atau rumus yang langsung dimiliki oleh Excel. Kalau varians, nah ini dia rumusnya, pakai sama dengan var.s, ini sampel ya, untuk sampel. Nah, dalam kurung langsung ya datanya ini ya, datanya ada di H5 sampai dengan H10. Datanya dari H5 sampai dengan H10. Ini contoh data yang kedua nih. Sementara untuk standar deviasi STDEV ya, STDEV H5 sampai H10 juga hasilnya sama ya, ini dengan ini sama, varian dengan varian sama. Jadi kita bisa menghitung menggunakan formula, boleh dikatakan secara manual ya, kita uraikan formula secara manual itu untuk dihitung. Kemudian ada juga rumus jadi ya, baik untuk varians maupun deviasi standar. Kemudian ada ukuran dispersi yang namanya secara relatif ya. Kalau yang tadi itu varians dan standar deviasi itu adalah ukuran dispersi absolut. Ada ukuran dispersi yang relatif ya, tinggal kita bagi ini ya, contohnya adalah dengan menggunakan CP atau coefficient operation ya. Ini tinggal kita bagi, nah ini ya. Ini dibagi dengan S dengan X bar ya. Jadi standar deviasi dibagi dengan X bar bisa dikalikan 100 ya. Kalau dikalikan 100 menjadi 97,18 sekian. Dengan cara yang sama, ini juga sama ya. S dibagi dengan X bar kali, bisa dikalikan 100 juga kalau mau. Ini sama dengan 0,29814. Kalau dikalikan 100 menjadi 29,814. Nah, ini bisa kita bandingkan data 1 dengan data 2, di mana data 1 secara relatif lebih besar dari data 2. Sehingga untuk data di sini adalah tentang perusahaan A, itu data perusahaan A secara relatif lebih bervariasi dibandingkan dengan data B, karena CP atau coefficient variation-nya itu lebih besar.
Demikianlah pembahasan mengenai ukuran dispersi, khususnya data tidak berkelompok, menggunakan ukuran varians dan standar deviasi atau simpangan baku, baik menggunakan rumus manual yang kita jabarkan di Excel maupun menggunakan rumus jadi yang sudah disediakan oleh Excel. Semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.